Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evinda Rosliani, BP 17230014, jurusan akuntansi. Saya dari kampus STI KBP Padang, ingin mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema kali ini yaitu Accounting Conservation. Judul artikel yang saya ambil pada kali ini yaitu Accounting for Non-Independence of Extinction Probabilities in the Derivation of Conservation Priorities based on Weismann disparity concept. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu berdasarkan definisi formal dari kuantitas yang diperlukan, ia mendefinisikan kriteria seperti keanekaragaman marginal dan potensi konservasi. Yang terakhir adalah jumlah keragaman keseluruhan yang diharapkan dari rangkaian disampaikan jika output tertentu dibuat sepenuhnya aman dari kepunahan. Di bawah batasan anggaran yang terbatas, potensi konservasi ditemukan sebagai pedoman yang baik untuk mengidentifikasi output. Dengan prioritas konservasi tertinggi, konsep keanekaragaman Weismann memiliki daya tarik yang kuat karena pembenaran matematisnya yang ketat dan kemungkinan untuk mendapatkan keputusan konservasi yang optimal. Dengan properti yang didefinisi dengan baik, meskipun secara luas diterima sebagai kerangka dasar untuk mengambil keputusan dalam konservasi ternak. Kasus yang terkait dengan artikel ini yaitu output dalam konsekurensi yang secara formal terjadi jika probabilitas dua output bertahan lebih kecil dari probabilitas kelangsungan hidup individu dari dua output. Ini mungkin mencerminkan kasus di mana dua atau lebih output setuju untuk sumber daya yang umum tetapi terbatas. Kasus kedua yaitu output bergantung satu sama lain. Secara formal, ini adalah kasus jika kemungkinan kelangsungan hidup satu output berkurang jika output lain penuh. Situasi seperti ini muncul misalnya dalam sistem predator mangsa atau dalam jaring ekologi yang kompleks. Metode yang digunakan yaitu metode ini diilustrasikan dengan kumpulan data pada 4 spesies primata yang telah digunakan oleh tahun Arnoldi et 1998. Untuk mengilustrasikan fitur utama dari pendekatan Weismann, himpunan adalah bagian dari data yang digunakan oleh Weismann pada tahun 1992. Dari mana jarak berpasangan diambil, matriks jarak dan probabilitas kepunahan yang diasumsikan diberikan pada tabel 1. Ini hanyalah contoh mengilustrasikan metode tersebut, dan asumsi probabilitas kemudahan serta interaksinya tidak mencerminkan tingkat bahaya dan interaksi yang sebenarnya dari spesies yang dipertimbangkan. Hasil yang didapat yaitu kemungkinan kepunahan atau kelangsungan hidup output yang berbeda pada prioritas konservasi. Ini sepenuhnya tetap dalam ranah konsep keanekaragaman Weismann dan didasarkan pada asumsi bahwa semua jenis ketergantungan dapat tercermin dalam probabilitas kepunahan bersama. Dalam studi potensial konservasi digunakan untuk memprioritas breed untuk konservasi studi lain berdasarkan prioritas konservasi pada kekhasan output. Potensi konservasi dari dua spesies yang dipertimbangkan, sementara potensi konservasi spesies A hampir 2 kali lebih tinggi dari spesies B tanpa persetujuan. Yang pertama dengan cepat menurun dengan meningkatnya nilai K. Sementara CP bahkan sedikit meningkat dan melebihi CP-KA untuk K 0,22. Meskipun dalam ilustrasi ini Crowned Grand Paradox yang berarti bahwa spesies yang kurang terancam punah memiliki potensi konservasi yang lebih tinggi daripada spesies yang lebih terancam punah, tidak diberikan tanpa persetujuan. Ini adalah kasus untuk nilai yang lebih tinggi dari parameter konkurensi K. Untuk kasus output serentak, hasil umum berikut diperoleh. Kesesuaian antara output selalu mengurangi jumlah keragaman yang diharapkan dapat dilestarikan di masa mendatang. Yang kedua, persetujuan memiliki efek yang lebih merugikan pada output yang lebih terancam yang terlibat. Yang ketiga, persetujuan dapat mengubah prioritas konservasi antara output. Dan yang keempat, tingkat persetujuan yang tinggi investasi dalam konservasi beberapa output yang bersamaan dapat berdampak negatif pada keseluruhan keanekaragaman yang dilestarikan.
Itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, tolong bertanya di bawah kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.